Halo Sobat VSID, pada saat kita membuat aplikasi yang mengkonsumsi API dan API-nya itu adalah generative API, maka teman-teman harus mengenal dengan konsep konsumsi token. Berbeda dengan API yang basisnya AI kognitif, yang fokusnya adalah request, berapa request ya. Kalau basisnya generative AI ini lebih kompleks, karena yang dihitung bukan request call atau API call, tetapi juga kombinasi antara masukan dan keluaran. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari konsep API dan perhitungan dari generative AI yang akan kita bandingkan di sini adalah Gemini, OpenAI, dan Azure OpenAI. Yuk, mari kita mulai. Nah, kita harus pahami dulu apa konsep token. Token itu kalau saya boleh bilang, itu sama dengan satu kata. Ya, tetapi satu kata atau separuh kata. Misalnya membeli mungkin bisa dihitung dua kata. Tapi asumsikan saja satu kata itu adalah satu token. Pada saat seorang pengguna berkata, tolong cari makanan, maka kita bisa menghitung sebagai 3 token. Tapi begitu OpenAI tersebut menjawab, makanan yang dihasilkan adalah A, B, C, D, anggaplah ada 500 kata. Maka satu konsumsi API kita adalah 500 ditambah tadi input. Berapa tuh? Misalnya cari makanan terdekat, 3 token ya. 503 token. Nah, konsep seperti itu yang harus teman-teman pahami. Jadi berbeda dengan cognitive services yang tinggal panggil kita bayar satu call. Kalau generative AI, semakin banyak komunikasi yang terjadi semakin mahal. Sehingga kalau teman-teman perhatikan di sini, model GPT itu rata-rata 2 juta ya. 2 juta. 1 juta token itu $2 dan keluarannya itu 1 juta token itu $8. Jadi teman-teman bisa bandingkan di sini. Ada masukan dan keluaran terus dihitung. Ya. Jadi kalau 10 kita bayar $10 artinya bisa saja $2 masukan, $8 keluaran, ya, seperti itu. Konsep pertamanya itu dulu ya, terkait dengan token. Konsep kedua yang harus kalian pahami adalah kalau kita bicara model, maka model itu ada banyak banget. Ada O3, ada O4 mini, ada GPT 4.1, ada Sora, dan sebagainya. Yang mau saya bilang, setiap otak ini, ya, saya katakan otak ya, sebenarnya model ya. Setiap model ini memiliki harga yang berbeda-beda. Yang jelas, semakin pintar, semakin kompleks, semakin mahal. Misalnya kalau kita bicara GPT image misalnya, maka teman-teman bisa melihat tuh, ya, untuk input teks satu input teks itu $5 per 1 juta token. Untuk 1 juta token keluaran itu $40. Jadi teman-teman bayangkan ya, gitu. Dan kalau kita bicara image itu kan kompleks ya. Jadi kemungkinan cukup mahal menggenerate image itu. Oke. Dan kalau teman-teman lihat di sini semakin canggih ya semakin mahal gitu ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Oke. Jadi singkat kata tadi kita bicara token dan yang kedua adalah kita bicara model yang akan kita gunakan. Kalau kita tanya di Gemini sih, mereka mengatakan satu token itu ekuivalen dengan 4 karakter. Misalnya sapi itu dianggap satu token ya. 100 token itu sekitar 75 kata. Satu token itu sekitar 3/4 dari sebuah kata. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi, memang yang namanya token ini sedikit ajaib ya. Ada yang mengatakan satu kata, ada yang mengatakan 3/4 kata, dan sebagainya. Tapi yang mau saya lihat, yang teman-teman harus tahu di sini ya, oke. Output token itu biasanya lebih mahal daripada input token. Ya, gitu. Output token itu entah itu Gemini, OpenAI, dan Azure OpenAI itu lebih mahal daripada input token. Jadi nggak sama ya teman-teman.
Itu yang teman-teman harus tahu. Nah, kalau kita bicara perbandingan harganya gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, membangkitkan 1024 kali 1024 pixel image itu setara dengan 0,039 atau 1290 token. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau saya buat gambar Full HD ya, 1080 ya, anggap aja Full HD, itu sekitar 0,03. Kalau 0,3 kita kurskan berarti sekitar 0,03 kali 16.000 ya, 16 sekitar 480 rupiah gitu ya, kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa hitung lagi. Oke, sementara kalau video ini lebih masif lagi, per detiknya 0,5 ya, 0,5 atau 0,75 kalau misalnya ada audionya. Jadi per detik itu bisa, kalau kita asumsikan itu adalah 16.000, berarti kalau tanpa per detiknya itu bisa sampai 16.000 bagi setengah atau sekitar 8.000 ya. 8.000 rupiah per detik dari hasil sebuah video ya. Kalau kita lihat ada juga hidden cost yang teman-teman bisa lihat ya, ada case gitu ya. Makanya kalau di OpenAI itu case itu ya, itu beda harganya ya. Oke, ada case. Jadi nanti ditambahkan kalau misalnya masukannya ada case gitu ya, ditambah 0,5 US dollar ya. Oke. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya, di kasus ini kita pakai Gemini, teman-teman bisa lihat tuh harganya tuh input output 0,3 ya. Kita anggap aja yang pakai Pro ya, kita lihat ya. Imagine gitu ya, ini masih not available gitu ya. Tapi bagiannya itu 0,5 per second. Coba teman lihat ya, 0,3 2,5 itu Gemini ya. Kita lihat GPT ya. Oke. 2,5 dan 10 dolar ya. Jadi cukup mahal juga ya kalau kita bicara GPT ya. 0,15 0,6 ini kalau yang pakai GPT-4o mini ya. Oke. Umumnya kita pakai GPT-4o, teman-teman bisa lihat di situ sekitar 2,5 dolar sampai 10 dolar. Kalau di sini tadi apa ya, 0,3 sampai 2,5. Oke ya, Gemini 3,5 Pro. Nah, kalau kita lihat di sini untuk image DAL itu 0,4, kalau image gen di sini tambahnya berapa? 0,039. 0,039 di sini 0,04, sedikit selisih 0,001 ya. Bisa lihat. Kalau kita lihat di Azure ya, kalau kita bicara inference input 0,5 1,5 gitu ya. Ini kalau kita bandingkan di sini ya jelas menang Azure OpenAI ya. Oke. Nah, tapi kalau ada training ada biaya lagi tuh ya. Jadi teman-teman bisa bandingkan itu. Jadi singkat kata di video kali ini kalian paham cara menghitung investasinya. Nah, kemudian setelah tahu harganya saya ngapain? Kalian harus mengestimasi kira-kira konsumsinya seberapa besar. Jadi jangan berpikir, oh saya mau buat support nih basisnya Gen AI, terus teman-teman create, terus tiba-tiba harganya jebol. Ya itu yang harus dipikirkan matang-matang. Nah, masukkan aja di kolom komentar kalau kalian pengen diskusi banget bagaimana cara menghitung secara detail gitu ya, perhitungan token ini. Nah, kalau pengen baca detailnya ada di buku yang tengah saya tulis gitu ya. Oke, sampai jumpa dulu di video ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam.